Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Sejarah Peradaban Islam yang beranggotakan Frina Yunitasari, Lailatul Fajar Nuraini, dan Lutfi Setiani Mahmudah akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dinasti Abbasiyah. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pembentukan Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai berdirinya kota Baghdad. Kota Baghdad merupakan ibu kota negara Daulah Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Baghdad merupakan kota kuno yang terletak antara Sungai Tigris dan Eufrat. Menurut catatan sejarah, kota Baghdad telah dihuni oleh manusia sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Daerah ini merupakan bagian dari kerajaan Babilonia kuno. Dari tahun 500 sebelum Masehi hingga tahun 600 sebelum Masehi, daerah ini secara bergantian dikuasai oleh kerajaan Persia, Yunani, dan Romawi. Setelah kedatangan Islam, bangsa Arab menguasainya. Adapun sebutan nama lain kota Baghdad yaitu kota Madinah As-Salam yang merupakan nama resmi yang dipakai pada percetakan uang dinar maupun dirham, alat timbang, serta keperluan resmi lainnya. Namun penduduk lebih cenderung menggunakan istilah lama, yaitu Baghdad yang berujuk kepada salah satu kampung Nasrani Aramaik. Istilah Baghdad ada yang mengatakan tersusun dari Bag dan Dat. Yang pertama, Bag artinya taman atau kebun, dan Dat nama orang. Yang kedua, Bag artinya berhala atau setan, dan Dat artinya sesajen. Karena itu, Abdullah bin Al-Mubarak dan Al-Asmu'i tidak suka nama Baghdad. Nama aslinya adalah kota As-Salam seperti yang dikatakan oleh Al-Mansur. Seperti penamaan Sungai Tigris sebagai lembah As-Salam, ada juga yang menyebutnya kota Jaura. Namun para pakar umumnya berpendapat bahwa nama Baghdad berasal dari bahasa Persia yang berarti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pula yang mengartikannya taman keadilan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Baghdad berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya yang kedua yaitu asal-usul berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan dinasti Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Dinamakan kekhalifahan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasanya diambil dari keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Adapun penggagas pertama berdirinya dinasti Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Walaupun Ali bin Abdullah tidak sempat mewujudkan berdirinya Daulah Abbasiyah, namun anak cucunya berhasil mewujudkan cita-cita Ali bin Abdullah tersebut setelah melalui proses yang sangat panjang. Dengan demikian, para pendiri dinasti Abbasiyah masih keturunan Bani Hashim. Pada saat Rasulullah SAW menyebarkan Islam di Mekah, antara Bani Hashim dan Bani Umayyah sering terjadi pertentangan dan persaingan. Selain karena Bani Umayyah berasal dari golongan hartawan, mereka pun menjadi penentang kuat dakwah Rasulullah SAW. Sedangkan Bani Hashim merupakan pendukung utama Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu perintis dan pendiri dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berdiri melalui perjuangan dan proses yang sangat panjang dan berliku. Ada 6 tokoh perintis dan pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abu Abbas al-Saffah, Abu Ja'far al-Mansur, dan Abu Muslim al-Khurasani. Sebelum dinasti Umayyah runtuh, Bani Abbasiyah telah memposisikan diri sebagai posisi yang menyebarkan propaganda anti pemerintahan dinasti Umayyah. Gerakan ini tidak hanya datang dari Bani Abbas tetapi juga dari kaum Syiah yang ingin menuntut balas atas terbunuhnya Imam Husain bin Ali di Karbala secara keji dan kaum Mawali yang menuntut hak, persamaan, dan keadilan dari pemerintahan dinasti Umayyah. Pemimpin gerakan dakwah ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Ia sangat berambisi merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah.
Untuk mewujudkan keinginannya, ia melakukan taktik dan strategi yang lama namun pasti. Ali bin Abdullah bin Abbas melakukan propaganda ini kepada masyarakat luas. Untuk mendapatkan simpati masyarakat, maka Ali bin Abdullah meminta pendukungnya untuk mengajak seluruh masyarakat agar membantu keluarga Rasulullah yang telah diperlakukan tidak adil selama pemerintahan Bani Umayyah. Namun, sebelum mewujudkan cita-citanya, beliau wafat pada tahun 124 Hijriah. Setelah Ali bin Abdullah wafat, ia digantikan oleh anaknya, yaitu Muhammad bin Ali. Namun, sebelum dinasti Abbasiyah terbentuk, Muhammad bin Ali telah meninggal pada tahun 127 Hijriah. Selama menggantikan Ali bin Abdullah setelah wafat, Muhammad bin Ali melakukan usaha propaganda anti pemerintahan dinasti Umayyah sebagaimana yang telah dilakukan ayahnya. Muhammad bin Ali memperluas gerakan dinasti Abbasiyah dan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan. Kota tersebut yaitu Al-Humaimah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Kufah dan Khurasan dianggap sebagai tempat yang strategis karena banyak dihuni oleh masyarakat muslim non-Arab yang merasa tidak puas dengan pemerintahan dinasti Umayyah yang memperlakukan mereka secara tidak adil. Usahanya benar-benar mendapat dukungan kuat dari masyarakat muslim non-Arab. Kemudian sepeninggal Muhammad bin Ali dilanjutkan oleh anaknya yaitu Ibrahim al-Imam. Ia juga melakukan propaganda anti dinasti Umayyah. Ia menunjuk seorang Khurasan sebagai panglima perangnya yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Ialah seorang pemuda yang menampilkan bakat kepemimpinan dan keberanian yang luar biasa. Padahal waktu ia dijemput sebagai panglima perang, ia baru berusia 19 tahun. Ia mencapai sukses besar di Khurasan. Ia berhasil menarik simpati sebagian besar penduduk. Banyak tuan tanah di Persia yang mengikutinya. Ia berkampanye untuk memunculkan rasa kebersamaan di antara golongan Alawiyin keturunan Ali, golongan Syiah, dan orang-orang Persia untuk menentang dinasti Umayyah yang telah menindas mereka. Setelah Abu Muslim al-Khurasani diangkat sebagai panglima, Ibrahim al-Imam mendorong Abu Muslim untuk merebut Khurasan dan menyingkirkan orang Arab yang mendukung dinasti Umayyah. Rencana ini pun diketahui oleh penguasa dinasti Umayyah. Melihat kondisi tersebut, Khalifah Marwan II, khalifah terakhir dinasti Umayyah, menganggapnya sebagai ancaman. Ia mengirim pasukan untuk menangkap Ibrahim lalu diasingkan dan dibunuh. Penangkapan Ibrahim membangkitkan kemarahan saudaranya yaitu Abu Abbas as-Sofah dan Abu Ja'far al-Mansur, sehingga mereka pun melakukan pemberontakan dan penyerangan di kota penting dinasti Umayyah. Abu Muslim al-Khurasani segera memulai gerakannya. Dengan pandai ia memanfaatkan pertentangan antara suku Arab Quraisy dan suku Arab Yaman yang sudah berlangsung lama. Akhirnya Khalifah Marwan II terbunuh. Ia ditangkap di kota kecil yaitu Al-Askar sebelah timur kota Fustat, ibu kota Mesir. Saat itu kepalanya dipenggal lalu dikirim kepada Abu Abbas sebagai bukti kekalahan musuhnya. Maka dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II, maka berakhirlah kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus dan berdirilah Daulah Abbasiyah dengan Khalifah pertama Abu Abbas as-Sofah yang memerintah tahun 132 sampai 136 Hijriah. Abu Abbas as-Sofah dibaiat sebagai khalifah di Masjid Kufah. Selanjutnya yang keempat yaitu pembentukan dinasti Abbasiyah. Pada mulanya ibu kota dinasti Abbasiyah adalah Al-Hasimiyah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia.
Pada mulanya, Khalifah Al-Mansur menjelajahi wilayah Irak mencari tempat yang tepat untuk dijadikan ibu kota Abbasiyah. Pada sebuah perkampungan kecil, Baghdad di wilayah Sungai Tigris, ia menerima saran. Menurut pengamatan saya, disinilah tempat terbaik untuk membangun sebuah ibu kota. Letaknya berada di tengah 4 wilayah pertanian, Buk, Kalwada, Kutrobul, dan Baduria, sehingga Tuan dapat mendirikan perkebunan palm pada setiap wilayah pertanian tersebut yang cukup mudah mendapatkan perairannya. Tuan juga akan mendapatkan penghasilan cadangan dari Selat Syarat dari jalur lalu lintas Sungai Eufrat. Pedagang Mesir dan Syriah akan singgah di kota ini melalui jalur padang pasir, sedang padang Bizantine dan Mosul akan singgah melalui jalur Sungai Tigris. Dengan arus sungai di kedua sisinya, maka pihak musuh tidak akan mampu mencapainya kecuali dengan armada atau melalui sebuah jembatan. Sungguh wilayah ini sangat cocok sebagai pusat militer, komentar Khalifah Al-Mansur. Maka di tempat inilah dia menetapkan pilihannya untuk membangun kota Baghdad yang disebut sebagai kota yang dikelilingi tumbuhan dan sebagai kota yang dikitari perdamaian. Khalifah Ja'far Al-Mansur termasuk penduduk Hasimiyah di kota Kufah yang ketika itu di Kufah muncul sekelompok Rawendiyah. Penduduknya membenci Al-Mansur dan begitu pula penduduk Kufah. Maka keberadaan Al-Mansur tidak aman, sehingga mereka merusak posisinya sebagai tentara. Maka Al-Mansur keluar dengan sendirinya dan terpaksa meninggalkan posisinya sebagai tentara dan pergi ke kota Jarjaria, yaitu negara di tengah-tengah Baghdad. Beliau pun mengambil keputusan membangun sebuah kota baru yang dapat memberi perlindungan dan sesuai untuk dijadikan ibu kota kerajaan yang besar. Dengan demikian lahirlah ide pembangunan kota Baghdad yang bergelar Ratu Timur. Dalam pemilihannya tersebut, Al-Mansur sangat cermat dan teliti dalam memilih lokasi yang dijadikan ibu kota. Ia menugaskan beberapa orang ahli untuk meneliti dan mempelajari lokasi. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang diperintahkan tinggal beberapa hari di tempat itu pada setiap musim yang berbeda. Kemudian para ahli tersebut melaporkan kepadanya tentang keadaan udara, tanah, dan lingkungan setelah melakukan penelitian secara seksama. Selanjutnya, periodisasi dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berdasarkan perubahan politik, sosial, dan budaya yang dibagi dalam 5 periode, yakni periode pertama tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah disebut periode pengaruh Persia pertama. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai dengan 754 Masehi. Setelah Abu al-Abbas al-Sofah meninggal, pemerintahan Bani Abbasiyah digantikan oleh saudaranya Abu Ja'far tahun 754 sampai 775 Masehi. Di masa pemerintahannya melakukan beberapa kebijakan di bidang politik dan keagamaan. Periode kedua tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode kedua adalah periode pengaruh Turki pertama karena pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak dipengaruhi orang-orang Turki. Pada masa ini pengaruh Salaf sangat kuat, sementara aliran Mu'tazilah mengalami kemunduran seiring dengan mulai ditinggalkannya kebebasan berpikir. Periode ketiga tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah disebut periode pengaruh Persia kedua. Dimulai berdirinya Daulah Buwaihiyah tahun 334 Hijriah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwaihiyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Mutafi sampai dengan Khalifah Al-Qalim. Kemudian, sejak tahun 896 Masehi, dinasti Fatimiyah berdiri di Mesir. Kekhalifahan Baghdad jatuh sepenuhnya pada suku bangsa Turki untuk keselamatan. Khalifah meminta bantuan kepada Bani Buwaihiyah untuk melepaskan khalifah dari pengaruh Turki.
Maka Khalifah al-Mustaqfi terpaksa mengundang dan meminta bantuan kepada pemimpin Buaih, Ahmad bin Abu Suja, untuk mengusir tentara Turki. Setelah berhasil mengalahkan tentara Turki, Ahmad menjadikan khalifah lemah dan mendirikan dinasti Buaih dengan gelar Mu'izz al-Daulah. Ia memerintah sebagai wazir utama dan mengambil kekuasaan atas orang Sunni. Periode keempat, tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah, dan kelima, tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah, disebut periode pengaruh Turki kedua dan masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Kemunculan dinasti Saljuk sebagai suatu kekuatan Turki yang berasal dari daerah yang membentang antara Kirgistan sampai Bukhara, yang berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Rus di wilayah Turkistan. Ketika itu mereka belum bersatu, kemudian dipersatukan oleh Saljuk bin Tukok. Karena itu mereka disebut orang-orang Saljuk. Setelah Saljuk bin Tukok meninggal, kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, Israel. Namun Israel dan kemudian penggantinya Mikail, saudaranya, ditangkap oleh penguasa Ghaznawiyah. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Tugrul Bek. Pemimpin Saljuk terakhir ini berhasil mengalahkan Mas'ud al-Ghaznawi, penguasa dinasti Ghaznawiyah, tahun 429 Hijriah. Setelah keberhasilan tersebut, Zuhrul memproklamasikan berdirinya dinasti Saljuk pada tahun 432 Hijriah. Dinasti ini mendapatkan pengakuan dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lutfi. Subbab selanjutnya adalah kejayaan pemerintahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kejayaan pemerintahan. Sebenarnya zaman keemasan Bani Abbasiyah telah dimulai sejak pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur serta pada masa Khalifah al-Mahdi. Akan tetapi, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullah tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Dengan naiknya Harun menduduki jabatan khalifah, maka Daulah Abbasiyah memasuki era baru yang sangat gemilang. Dia adalah seorang penguasa yang paling cakap dan paling mulia di antara Daulah Abbasiyah. Dia memerintah selama 23 tahun. Harun ar-Rasyid memperindah dan mempercantik kota Baghdad yang dibangun oleh kakeknya Al-Mansur sebelumnya, sehingga puncak keindahan, kemegahan, dan kecemerlangan kota Baghdad sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah terjadi pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid sampai mencapai kota terindah di dunia di kala itu. Kemajuan ekonomi Daulah Abbasiyah yang pesat tidak saja berpengaruh besar terhadap pembangunan untuk memperindah kota Baghdad, tetapi juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan intelektual sekaligus. Al-Ma'mun, pengganti Harun ar-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
Pada pemerintahan Al-Ma'mun untuk memfokuskan penerjemahan naskah-naskah asing, maka dibentuk badan penerjemah dan pensyarah serta para penjual kertas untuk menjaga agar naskah kuno itu tidak sampai punah dan dipindahkan ke bahasa Arab. Ada pula ciri-ciri menonjol dinasti Bani Abbasiyah yang tidak terdapat di zaman Bani Umayyah, antara lain yang pertama, dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi jauh dari pengaruh Arab Islam, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab Islam. Yang kedua, dalam penyelenggaraan negara, pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas. Sebelumnya, belum ada tentara khusus yang profesional. Yang kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama dalam bidang ilmu agama. Di bidang ilmu-ilmu agama, era Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti tafsir, hadis, dan fikih. Khususnya sejak tahun 143 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuknya yang sistematis, baik di bidang ilmu tafsir, hadis, maupun fikih. Dalam bidang hukum atau fikih misalnya, telah lahir 4 corak mazhab yang masing-masing mazhab Hanafi oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Al-Syafi'i oleh Imam Muhammad Idris Al-Syafi'i, dan mazhab Hambal. Dalam bidang teologi, lahir aliran Mu'tazilah yang menjadi aliran resmi kerajaan. Aliran lain adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dimotori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang hadis juga ditemukan usaha-usaha untuk penelusuran dan penghimpunan hadis yang terpusat di Madinah, Mekah, Basrah, Kufah, dan lain-lain. Selanjutnya, pada awal-awal abad ketiga, muncul kecenderungan baru penulisan hadis Nabi dalam bentuk musnad. Perkembangan penulisan hadis berikutnya masih pada era Abbasiyah, yaitu mulai pada pertengahan abad ketiga, muncul tren baru yang bisa dikatakan sebagai generasi terbaik sejarah penulisan hadis, yaitu munculnya kecenderungan penulisan hadis yang didahului oleh tahapan penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dari yang dhaif. Yang kedua, dalam bidang sains dan teknologi. Yang pertama, seni dan arsitektur. Seni dekor mengalami kemajuan pesat. Pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, dekorasi kubah dari emas dan di atasnya terdapat patung yang bisa berputar jika tertiup angin. Pada masa ini, istana-istana menjadi media menuangkan lukisan dan dekorasi baik di bidang dalam maupun luar. Dekorasi dari bahan gips ditutup dengan gerdin berhiasan lukisan khas Persia. Selanjutnya, bidang ilmu kedokteran. Pada masa Al-Mu'tasim, terkenal Yahya ibnu Masuwaih sebagai dokter para khalifah Abbasiyah bergantung pada dokter Irak, India, dan Yunani. Pada masa Khalifah Al-Watsiq, terkenal Dr. Ibnu Bahtishu Ibnu Musawaih, Mikhail, dan Hunin bin Ishaq. Khalifah Al-Watsiq meminta seorang dokter yang beragama Nasrani, Hunain Ibnu Ishaq, menyusun sebuah buku yang menerangkan tentang perbedaan makanan, obat, laktasid, anatomi tubuh, racun, dan obat pelunturnya. Selanjutnya, ilmu matematika. Perkembangan ilmu matematika dalam Islam terjadi pada masa Al-Mansur karena perencanaan pembangunan kota Baghdad didasarkan pada perhitungan matematis. Sebab banyak berkumpul matematikawan untuk meneliti rencana tersebut. Salah satu sumbangan besar matematikawan muslim adalah penemuan dan penggunaan angka nol dalam bahasa yang disebut sifir. Selanjutnya, ilmu astronomi. Ilmuwan-ilmuwan muslim merupakan pakar astronomi. Ilmu astronomi diperlukan untuk tujuan-tujuan keagamaan seperti menentukan waktu sholat, waktu fajar, dan munculnya bulan di bulan Ramadan, serta menentukan arah kiblat. Selanjutnya, ilmu farmasi.
Ilmu farmasi adalah pelengkap bagi ilmu kedokteran, sehingga dokter-dokter muslim menulis tentang farmasi dan botani sebagai dua ilmu yang sangat berguna dalam pengobatan, sehingga Ibnu Sina dalam karya monumentalnya Al-Qanun fi Al-Tibbi menyediakan satu jilid khususnya membahas materi-materi kedokteran dan farmasi. Selanjutnya ilmu kimia. Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia, adalah seorang Tarsus di Eropa terkenal dengan nama Gaber. Ia banyak menulis buku kimia, pertambangan, dan batu-batuan yang bermanfaat bagi Eropa. Buku-buku Jabir tentang kimia dan sains-sains lainnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi rujukan standar dan dipelajari sarjana-sarjana Eropa seperti Cope, Halmiard, M. Berthelot, P. Krans, dan G. Sarton. Yang terakhir, filsafat. Sebagai bias dari penerjemahan bahasa Yunani, maka melahirkan filosof muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Dari kajian filsafat yang memadai, melahirkan ilmuwan Islam yang populer seperti ilmuwan astronomi yang menemukan astrolab, alat pengukur ketinggian bintang yang dipelopori oleh Al-Farazi. Ilmuwan lain adalah Umar Khayyam, Al-Batani, Al-Biruni, dan lain-lain. Sedang dalam bidang matematika yang populer adalah Al-Khawarizmi. Faktor-faktor pendukung adanya eksistensi sains pada masa zaman dinasti Abbasiyah. Yang pertama, faktor asimilasi yang terjadi di kalangan bangsa Arab dengan bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya gerakan intensif dalam penerjemahan berbagai macam literatur yang dapat dibagi ke dalam 3 fase. Yang terakhir, eksistensi sains di masa Bani Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peran aktif dan kesadaran dari para khalifah, khususnya Al-Mansur, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan Khalifah Al-Ma'mun yang sangat mencurahkan perhatian mereka pada pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di zaman mereka. Subbab yang terakhir adalah faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Menurut William Montgomery Watt, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Islam pada masa Abbasiyah, yaitu luasnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah, ketergantungan dengan tentara bayaran, dan kemerosotan ekonomi. Sedangkan menurut Badri Yatim, penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah meliputi 2 faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Dari segi faktor internal yaitu yang pertama, persaingan antar bangsa. Yang kedua, kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Yang ketiga, konflik keagamaan. Sementara faktor eksternal yang menyebabkan dinasti Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur, yaitu yang pertama, terjadinya perang salib. Perang salib yang berlangsung beberapa gelombang banyak menelan korban. Konsentrasi dan perhatian pemerintah Abbasiyah terpecah belah untuk menghadapi tentara salib, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan. Yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam menyebabkan kekuatan Islam menjadi lemah. Mengangkat khalifah yang tidak mampu melaksanakan tugas membawa kepada kemunduran Daulah Abbasiyah. Hal tersebut dapat dilihat khalifah-khalifah sesudah Al-Muqtasim, ditambah lagi dengan kebejatan moral mereka, sehingga waktu lebih banyak mereka habiskan untuk berhura-hura daripada mengurus negara. Penyebab awal dari kemunduran Daulah Abbasiyah pada periode disintegrasi adalah lemahnya khalifah yang diangkat, sehingga tidak mampu mengendalikan kekuasaan, mengakibatkan terjadinya konflik-konflik dalam bidang politik. Politik sentral khalifah telah berpindah ke daerah-daerah disebabkan berada di tangan khalifah yang lemah. Akibatnya kekuasaan sentral pusat menjadi hilang peranannya. Kalau tidak dikatakan lumpuh, maka khalifah hanya sebagai lambang belaka. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang dinasti Abbasiyah. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.